Gadis ini mengenakan gaun yang paling disukai ibunya ketika dia masih hidup. Tapi itu membuat ayahnya marah. Dia menyeret gadis itu ke balkon dan ingin mendorongnya ke bawah. Tahun itu, ibunya juga didorong turun dari sini oleh ayahnya. Sekarang, gadis itu akan memiliki akhir yang sama dengan ibunya. Ezo sangat membenci ayahnya yang tidak bermoral. Untungnya, neneknya muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tapi tindakan Ezo membuat ibu tirinya marah. Keesokan harinya, dia memerintahkan pelayan mencuri semua pakaian yang dikenakan Ibu Ruran ketika dia masih hidup. Setelah itu, tuangkan bensin ke pakaian. Ezo memohon pada ibu tirinya. Tapi ini hanya membuatnya sombong. Ibu tiri tanpa ragu-ragu melemparkan korek api ke tumpukan pakaian. Ezo menangis putus asa. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu Ezo untuknya. Ezo dengan marah mencengkram leher ibu tirinya. Tapi ibu tirinya memberinya tamparan yang menyakitkan. Ezo bahkan lebih frustrasi. Dia mendorong ibu tirinya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, ibu tiri memanggil adik laki-lakinya Debu untuk menyelamatkannya. Debu bergegas mendekat lalu menamparkan Ezo. Pada saat ini, anjing yang dibesarkan Ezo sejak dia masih kecil juga datang berlari. Anjing itu langsung menggigit betis Debu, membuatnya semakin marah. Debu mengeluarkan senjatanya. Tanpa ragu-ragu menembak langsung ke anjing peliharaan Ezo. Ezo terkejut. Anjing ini adalah hadiah ulang tahun dari ibu Ezo untuknya. Setelah ibuku meninggal, hanya anjing yang masih di sisinya. Baginya, anjing ini adalah keluarga. Ezo secara pribadi mengubur anjing itu. Kemudian, berbaring di kuburan anjing, menangis tanpa henti. Pada saat ini, ayah Ezo buru-buru kembali setelah mendengar berita itu. Ibu tiri dan Debu takut, wajah pucat. Tapi ayah Ezo bahkan tidak melihat mereka sekalipun. Dia langsung pergi untuk menarik Ezo ke atas. Angkat tangannya untuk mengajari putri ini yang sangat dia benci. Tapi saat aku melihat wajah Ezo yang penuh luka, dia berhenti berniat untuk mengajarinya. Tetapi juga tidak peduli dengan cedera Ezo. Ezo menangis dan bertanya kepada ayahnya, mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Apa yang dia lakukan salah? Ezo memberitahunya bahwa, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan kamu karena terlalu mirip dengan ibunya. Dia bahkan mengatakan bahwa Ezo dan ibunya sama-sama pantas mati. Karena tak satu pun dari mereka menghormatinya. Ezo dengan keras berkata kepada ayahnya, jika ayah tetap seperti ini, ayah tidak akan pernah dihormati oleh orang lain. Kalimat ini membuat ayah Ezo marah. Dia menamparkan Ezo begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah. Kepala pelayan akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan cepat berjalan untuk memohon Ezo. Ayah Ezo segera memecat pembantu rumah tangga. Kemudian nenek juga datang untuk menasihati Ezo. Jangan terus membuat ayahnya marah. Jika Ezo terus seperti ini, maka dia tidak punya cara untuk melindunginya. Ezo mendengarnya, sangat kecewa dengan nenek ini. Ternyata, nenek melihat ayahnya menyakiti ibunya dengan matanya sendiri. Tapi memilih untuk diam. Pada akhirnya, ibunya dibunuh oleh ayahnya. Ezo tiba di depan makam ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia merindukan ibunya. Di rumah ini, dia terus-menerus diperlakukan buruk oleh ayahnya. Begitu juga ibu tiri. Bahkan para pelayan memandang rendah dia. Sekarang bahkan anjing yang selalu di sisinya telah pergi. Ezo tidak merindukan rumah ini lagi. Setelah itu, Ezo kembali, dia menuangkan bensin ke seluruh rumah. Dan memutuskan untuk menyalakan api di rumah. Api menghanguskan seluruh rumah. Melihat api yang menyala, Ezo tidak merasa bersalah. Saat ini ada ayah dan ibu tirinya di rumah. Ada juga adik dari ibu tiri, Debu. Ibu tiri dikelilingi oleh api tanpa jalan keluar. Dan ayahnya terjebak di kamar tidur. Satu-satunya jalan keluar adalah balkon. Sebelumnya, dia mendorong ibu Ezo ke sana. Saat ini, dia tidak berani mendekati balkon. Tapi sekarang api telah membakar pakaiannya. Pada akhirnya, ayah Ezo melompat turun dari lantai 3 dengan pakaian yang terbakar. Ibu tiri dan adik laki-lakinya tidak terlihat.
Di pemakaman, Ezo tidak sedih sama sekali. Sebagai anak tunggal ayahnya, Ezo akan berhak atas semua asetnya. Ini membuat Ezo tiba-tiba menjadi incaran banyak orang jahat. Selama mereka memilikinya, hidup mereka akan menjadi satu langkah di atas awan. Tapi kebakaran ini membuat polisi curiga. Kebetulan, polisi ini adalah kenalan ibu Ezo. Dia dengan cermat menemukan bahwa api ini bukan kecelakaan. Dan adik laki-laki ibu tiri tiba-tiba lolos dari kebakaran. Saat ini, debu sedang dirawat di rumah sakit. Hari pemakaman ayah Ezo adalah hari yang paling membahagiakan baginya. Bahkan makan pun terasa sangat enak. Dia makan beberapa mangkuk nasi sekaligus. Dia tidak menerimanya, tapi Ezo meminta semua orang untuk makan bersamanya. Nenek benar-benar tidak tahan lagi. Dia dengan paksa menusuk paha Ezo. Ezo tidak bisa menahan air matanya karena rasa sakitnya. Nenek puas sekarang dan mengangguk. Kemudian polisi datang untuk memeriksa. Polisi memberitahu nenek Ezo bahwa kematian putranya bukanlah kecelakaan, tapi seseorang dengan sengaja membakar. Kemudian polisi bertanya pada Ezo, di mana dia saat rumahnya terbakar? Ezo panik. Karena dia adalah dalang dari api ini. Tepat ketika Ezo tidak yakin bagaimana menjawabnya, nenek menyuruh Ezo untuk kembali ke kamarnya. Sepertinya nenek dan polisi ini punya dendam satu sama lain. Yang nenek tidak ingin Ezo tahu tentang. Tunggu Ezo ketika dia kembali ke kamarnya. Nenek yang marah menanyai polisi. Tahun itu, ketika menantu perempuan aku meninggal, kamu sudah mencurigai putraku sebagai pembunuhnya. Sekarang setelah putraku sudah meninggal, apakah kamu akan meragukan cucuku? Berapa lama kamu ingin menghancurkan keluargaku? Jangan tunggu, polisi menjawab. Nenek segera membuka pintu untuk melihat para tamu pergi. Polisi juga tidak punya niat untuk tinggal. Dia hanya memberitahu nenek, apakah putranya atau menantunya. Aku akan menyelidiki semua fakta. Dia tidak bisa melarikan diri. Di sini, setelah Ezo kembali ke kamarnya, dia masih merasa takut. Butler menghibur Ezo, semuanya akan baik-baik saja. Polisi akan segera menyelidiki dan mengembalikan kepolosannya. Kalimat ini membuat Ezo semakin khawatir. Ezo dengan keadaan depresinya keluar. Pada saat ini, seorang pria datang untuk menghiburnya. Suasana hati Ezo membaik setelah melihat Harun. Karena dia pernah menyelamatkannya dari ditanduk banteng. Dan Ezo tidak tahu bahwa dia menjadi sasaran. Yang menjadi tujuan dermawan penyelamat hidupnya. Pemukiman rumah Harun berantakan. Bahkan satu-satunya rumah yang diambil alih oleh Bang. Ibu Harun ingin mengambil kembali rumah itu. Aktif mencari ayah Ezo. Ayah Ezo jatuh cinta pada ibu Harun begitu dia melihatnya. Dia langsung setuju untuk memberikan uang kepada ibu Harun untuk membeli kembali rumah itu. Tapi sekarang ayah Ezo telah meninggal. Transaksi ini tentunya sudah tidak berlaku lagi. Harun dan ibunya setelah beberapa saat berdiskusi, telah beralih target ke Ezo. Karena Ezo adalah pewaris tunggal ayahnya. Selama mereka memiliki Ezo, hidup mereka akan melayang di udara. Harun juga seorang penggoda asli. Ini semudah kue baginya. Tepat setelah itu, Harun pergi untuk menghibur Ezo. Pada saat ini, teman masa kecil Ezo, Ali, datang. Dia menyukai Ezo sejak kecil. Sekarang ayahnya sudah tidak ada lagi. Jadi tentu saja, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ezo. Sekilas Ali membuat Harun dengan patuh pergi. Tapi tentu saja dia tidak akan menyerah karena itu. Ezo, setelah melihat Ali, langsung memeluknya. Hanya saat bersama Ali Ezo bisa menangis seperti bayi. Tapi apapun yang datang akan datang. Di malam hari, nenek memanggil semua orang di rumah. Dia ingin semua orang memberitahunya. Apa yang mereka lakukan pada malam kebakaran itu. Pada saat ini, putri kepala pelayan tiba-tiba berkata tidak perlu bertanya seperti itu. Karena debu beruntung lolos dari api. Meskipun dia masih di ruang gawat darurat sekarang. Tapi begitu debu bangun, dia akan memberitahu semua orang yang sebenarnya. Dengarkan ini, Ezo ingat bahwa debu menatapnya ketika dia menyalakan api. Ezo hanya bisa berdoa agar debu tidak pernah bangun.
Tepat saat nenek hendak bertanya pada Ezo, Ali langsung masuk. Dia tidak peduli dengan bahaya neneknya, dengan sengaja membawa Ezo pergi. Pada saat ini, Ali membawa Ezo ke tempat rahasia masa kecil mereka. Ali tidak mengatakan terlalu banyak kata-kata menghibur untuk Ezo. Dia hanya ingin menggunakan tindakan untuk diam-diam melindunginya. Di sini, Harun sedang mempersiapkan rencana untuk menyenangkan Ezo. Dia harus mendapatkan Ezo bagaimanapun caranya. Tapi Ali selangkah lebih maju darinya. Ali meletakkan tubuhnya tepat di depan Harun. Di sisi ini, polisi melalui kamera menemukan petunjuk. Polisi segera mengirim bawahan untuk menangkap orang. Tapi Ali tidak perlu tahu siapa pihak lain itu. Dia dengan teguh berdiri di depan polisi. Tapi bagaimanapun ini adalah cara sementara. Polisi masih mengirim orang untuk masuk ke rumah Ezo. Dia segera memerintahkan penangkapan. Seketika, Ezo merasa seperti kehabisan semua kekuatannya. Tapi yang tertangkap adalah putri kepala pelayan. Putri pembantu rumah tangga, jangan mengeluh. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Ezo dalam melihat itu sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa bukan dia yang ditangkap.